kutuklah kami dan 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 kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini. Kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian memasuki episode baru. KPK menetapkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sebagai satu dari 3 tersangka. 2 tersangka lainnya yaitu Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, serta Muhammad Hatta yang merupakan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan. Pernyataan resmi KPK ini disampaikan Wakil Ketua KPK Johannes Tanak Rabu malam. Ketiganya dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan dalam proses lelang jabatan hingga penerimaan gratifikasi dari pengadaan barang dan jasa di Kementan. Kemudian,
berproses sehingga diperoleh kecukupan alat bukti untuk dinaikkan ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut. 1. SYL, Menteri Pertanian Republik Indonesia periode 2019-2024. 2. KS, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Republik Indonesia. 3. adalah MH, Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam keterangannya, KPK menyebut Syahrul Yassin Limpo meminta jajaran di bawahnya menyetor 4.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat per bulan. Ketiga tersangka telah menikmati uang korupsi sebesar 13,9 miliar rupiah. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus AA dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Dua menteri dari Nasdem dalam waktu yang hampir bersamaan terjerat korupsi. Yang pertama, Johnny Plate sebagai mantan Menteri Komunikasi dan Informatika terjerat korupsi sebesar 8 triliun. Dan sudah jadi tersangka, sudah masuk ke dalam proses pengadilan. Yang kedua adalah mentan dari Nasdem juga, yaitu Yassin Limpo, korupsi sekitar 23 miliar dengan melakukan pemerasan pada bawahannya agar setiap bulan menyetorkan sejumlah uang. Aliran penggunaan uang sebagaimana perintah SYL yang ditujukan untuk kepentingan Partai Nasdem dengan nilai miliaran rupiah. Tinggal satu lagi nih bro, Menteri Kehutanan dari Nasdem, apakah akan terjerat juga? Ya kita lihat nanti. Karena ternyata Menteri Kehutanan pun terjerat dalam kasus Rempang. Nah, kita tunggu ke depannya bro. Kalau sudah begini, bagaimana bro? Kalau dalam lagu itu, rungkat, 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 Nasdem rungkat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah air. Anies Amin pun rungkat, pasti rungkat di 2024 alias wassalam.
Nasdem sudah hancur nama baiknya di mata rakyat. Anies Cak Imin sudah hancur nama baiknya di mata rakyat. Ya kalau kita mau jujur, Anies pun terlibat dalam korupsi Formula E. Cak Imin juga terlibat dalam kasus korupsi di Menteri Tenaga Kerja. Aduh, teriak-teriak Partai Perubahan, ternyata bukan perubahan negara ini menjadi lebih baik. Perubahan yang mereka gelorakan selama ini yaitu perubahan nasib mereka. Jadi mereka ini pengen berkuasa, mudah-mudahan nasibnya berubah. Minimal yang sekarang sudah dipantau oleh KPK seperti Cak Imin dan Anies, kalau jadi presiden kan kasusnya akan hilang. Tetapi rakyat tidak bodoh. Rakyat itu dengan adanya teknologi sudah cerdas. Nasdem sudah dicap sebagai partai korupsi. Bahkan Anies Cak Imin juga sudah dicap orang-orang yang siap jadi tersangka korupsi. Mana mungkin negara ini bisa maju di kelompok koruptor? Mana mungkin negara bisa maju dari orang-orang yang cenderung korupsi, cenderung maling uang rakyat? Nggak mungkin lah. Hanya orang-orang yang jujur dan bersih yang bisa membawa Indonesia ke dalam kemajuan, bukan di tangan para koruptor. Seperti Pak Surya Paloh bilang, terkutuklah kami, terkutuklah kami, terkutuklah kami jika mengkhianati rakyat Indonesia. Nah sekarang Tuhan sudah membukakan topeng Surya Paloh seperti apa, topeng Nasdem seperti apa, topeng Anies seperti apa, topeng Cak Imin seperti apa. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Di hati mereka ada penyakit, Allah tambahkan penyakitnya, lalu Allah tampakkan ke hadapan rakyat Indonesia kedustaan mereka, kejahatan mereka sebagai ajab yang pedih karena mereka berbohong, berdusta dan berbuat jahat. Laknatullah ala dzalimin. Allah melaknat orang-orang jahat, Allah melaknat Nasdem, Allah melaknat Surya Paloh, Allah melaknat Anies, Allah melaknat Cak Imin. Maling akan berkumpul dengan maling, itu sudah jadi hukum alam. Kalau sudah segini, sudah selesai Mas Bro. Mau jungkir balik dijungkir-jungkir, Nasdem gak akan menang. Anies Cak Imin pun gak akan menang. Udah ini wassalam alias dihen. Karir politik Nasdem sudah hancur, karir politik Anies Cak Imin pun sudah hancur. Hancurlah semuanya karir politik kalian.
ketika Surya Paloh berdoa, laknat kami jika kami mengkhianati rakyat, dan Tuhan dengan tidak memberikan waktu lama melaknat Nasdem dan kawan-kawan karena kedustaan mereka, karena pengkhianatan mereka kepada bangsa dan negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.